Oke kawan-kawan, sekarang filternya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ini sekali lagi dari ember pertama, yaitu berisi full jaring nelayan dan jetmet. Diberikan juga di atasnya busa filter akuarium. Kemudian dari ember pertama lari ke ember kedua yang berisi full biobal sebanyak 200 buah sebagai filter biologis. Nah, dari sini baru kita keluar ke kolam utama saya atau ke kolam koi minimalis saya. Ya, untuk airnya ini bisa teman-teman lihat masih jernih ya, masih cukup jernih. Tuh, bening. Tuh. Dan filter ini sudah saya gunakan kurang lebih selama 2 tahun dan masih berjalan sebagaimana mestinya. Oke kawan-kawan, sekarang semuanya jaring nelayan, jetmet, batunya dan lain-lainnya sudah saya bersihkan. Sekarang tinggal kita masukin lagi ke dalam ember cat yang sudah saya bersihkan juga tadi ini. Oke, dan buat kawan-kawan yang juga sebelumnya belum pernah melihat nonton video saya, jadi di kali ini teman-teman bisa sambil lihat juga nih gimana cara settingnya dari awal sampai selesai menggunakan dua buah chamber dari ember cat bekas nih. Yuk kita lihat. Oke, nggak lama lihat nih ya. Jadi untuk pembuatan chamber ini teman-teman nanti bisa lihat saja, cek saja di video-video saya sebelumnya, atau nanti saya akan tampilkan di link deskripsi. Kali ini saya akan memberikan sedikit tahapan apa-apa saja dulu yang bakalan kita masukkan di dalam ember cat bekas ini. Oke, pertama kita kasih tatakan dulu. Untuk tatakan saya hanya menggunakan satu batuan saja untuk meletakkan ini. Oke, jadi ini hanya sebagai tatakan untuk paralonnya agar tidak langsung menyentuh ke dasar ember. Teman-teman lihat ya. Nah, jadi untuk peletakan pertama seperti ini. Nah, kemudian masukkan tatakan yang saya buat dari bawah atau pantat bekas baskom yang ada lubang-lubangnya. Nah, jadi kenapa ini saya taruh bawah? Jadi kotoran akan langsung berputar di bawah, dan untuk membuangnya bisa langsung menggunakan keran yang ada di bawah ini. Nah, sekarang ini saya masukkan tatakan ini. Jadi setelah kotoran dari kolam masuk ke bawah berputar di dalam pipa yang di bawah tadi, jadi yang naik ke atas itu tinggal sisa atau tidak terlalu kotor, jadi air yang sudah bersih. Kalaupun kotor itu tidak terlalu kuat kotornya. Nah, setelah itu saya tambahkan jetmet. Nah, jadi saya masukkan jetmet dulu. Fungsinya untuk menampung kotoran-kotoran kasar ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk menampung kotoran-kotoran kasar agar tidak ikut naik ke atas permukaan. Oke. Jadi yang naik ke atas hanya kotoran-kotoran halus, jadi yang kasar-kasar itu numpuk di bawah. Oke, lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa di setiap sisi-sisinya ditutup, jangan sampai ada jalan air atau kotoran bisa lewat. Jadi, seperti ini kita ini serapat mungkin agar kotoran tidak bisa tembus. Lebih seperti ini. Cukup simpel dan tidak sulit untuk teman-teman, terutama pemula, untuk mengikutinya. Oke. Kalau sudah, tinggal teman-teman masukkan jaring nelayannya saja. Untuk jaring nelayan saya menggunakan sebanyak kurang lebih 1 kilo. Jadi saya hanya membeli seberat 1 kilogram jaring nelayan saja.
itu sudah cukup untuk di dalam ember cat 20 kg ini. Ini tinggal kita tumpuk-tumpuk saja seperti ini. Ini tidak sulit ya, sangat mudah sekali. Oke, ini kita tumpuk saja. Sampai dia padat, sepadat mungkin. Dan ini yang terakhir. Nah, teman-teman lihat sekarang dari nelayannya sudah saya masukkan semua. Oke, tahapan selanjutnya yaitu menambahkan busa filter untuk akuarium ini. Jadi ini fungsinya agar kotoran-kotoran halusnya tidak terlalu banyak yang naik ke atas permukaan atau kotoran kasarnya, jadi dia nyangkut di bawah sini. Masuk saja seperti ini. Saya pakai 2 lapis ya. Oke. Sekarang tinggal kita tampal di bagian sekelilingnya agar tidak ada jalan air yang bisa lewat. Tidak sulit kan untuk dicontoh, sangat mudah sekali. Kita jalur air bisa lewat ya. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang tahapan terakhir yaitu tinggal teman-teman sisipkan di atasnya, diberi pemberat agar ketika air ada tekanan air dari bawah, busa filter yang sudah teman-teman pasang ini tidak mengambang ke atas. Teman-teman bisa menggunakan batu-batuan atau yang lain-lainnya yang bisa menjadi pemberat. Untuk saya kali ini saya menggunakan keramik dulu. Setelah keramik terpasang, baru saya tambahkan batu di atasnya. Ini baru saya tambah batu-batuan. Sambil kita rapikan dekat batu-batunya agar beratnya bisa merata. Untuk batu teman-teman bisa menggunakan batu apa saja ya, jadi tidak ada jenis batu khusus yang digunakan karena ini fungsinya saya gunakan hanya sebagai pemberat. Oke, selesai untuk di tahapan pertama di chamber untuk media atau filter mekaniknya. Selanjutnya kita akan masukkan di ember kedua yaitu untuk media biologis. Untuk biologis itu tidak terlalu susah karena saya hanya menggunakan full biobal berisi 200 buah. Jadi 200 buah biobal saya masukkan ke dalam jari ini.
dan tinggal kita letakkan saja seperti ini. Sangat mudah. Selanjutnya tinggal kita konekkan antara ember pertama, media mekanis dan media biologisnya. Oke, sekarang kita letakkan sini dulu. Oke. Nah, ini sambungannya ya. Jadi saya tidak menggunakan lem agar mudah dibongkar pasang untuk menyambungkan antara ember pertama dan ember kedua. Oke, sekarang kita langsung pasang saja. Nih, saya tinggal pasang seperti ini, sangat mudah. Kalau sudah, sekarang tahap terakhir tinggal kita hidupkan mesin pompanya saja. Nah, kita sambung dulu. Nah, ini pipanya. Kenapa saya menggunakan pipa panjang ini? Jadi untuk fungsinya ketika air atau listrik mati, kotoran yang sudah masuk ke ember tidak balik lagi keluar ke dalam kolam. Untuk videonya bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya. Oke, di situ lengkap saya buat agar kotoran yang sudah masuk ke ember ketika listrik mati tidak kembali lagi ke kolam. Lalu kita pasang untuk pompa. Ini sudah cukup lama. Saya menggunakan Yamaha WP 103. Sudah hampir 2 tahun saya gunakan, masih baik dan tidak rusak. Sekarang kita pasang saja. Dan kita tinggal hidupkan listriknya. Dan kita tunggu sampai airnya penuh. Nah, sekarang airnya sudah mulai terisi. Nanti dari ember sini dia akan kemudian masuk ke ember kedua, baru dia akan keluar sebagai pancuran ke kolam utama atau kolam koi minimalis saya. Dari filter mekanis dia akan terisi ke filter biologis media chamber filter dulu. Airnya sudah mulai isi dan dia penuh, baru dia akan keluar sebagai pancuran ke kolam koi minimalis saya. Oke kawan-kawan, sekarang filternya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ini dari, sekali lagi, dari ember pertama yaitu berisi full jaring nelayan dan jet mat. Diberikan juga di atasnya busa filter akuarium. Kemudian dari ember pertama lari ke ember kedua yang berisi full biobal sebanyak 200 buah sebagai filter biologis. Nah, dari sini baru dia keluar ke kolam utama saya atau ke kolam koi minimalis saya. Ya, untuk airnya ini bisa teman-teman lihat masih jernih ya, masih cukup jernih. Tuh, bening. Tuh. Dan filter ini sudah saya gunakan kurang lebih selama 2 tahun dan masih berjalan sebagaimana mestinya. Oke, sekian dulu video yang dapat saya berikan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kalau teman-teman suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.